Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasbir Sabron Jamila Arida Ain, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi pada sistem respirasi dengan dosen pengampu Bapak Henry Didiharto, SKEP NS MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi pada sistem respirasi. Apa sih sistem respirasi itu? Sistem respirasi merupakan sistem yang membawa masuk oksigen melalui jalan nafas yang kemudian diserap melalui alveoli dan mengalami difusi atau perpindahan ke dalam darah untuk ditransportasikan. Sistem respirasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, melembabkan udara. Struktur yang membentuk sistem respirasi dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada struktur utama, terdiri dari saluran pernafasan atas, saluran pernafasan bawah, dan paru-paru. Yang kedua, terdapat struktur pelengkap, terdiri dari dinding dada, kosta atau tulang rusuk, otot pernafasan, diafragma, dan pleura. Struktur utama anatomi sistem pernafasan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada saluran pernafasan atas, terdiri dari rongga hidung atau kafum nasi, faring, dan laring. Yang kedua ada saluran pernafasan bawah, terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkeolus. Yang ketiga ada paru-paru, terdiri dari paru-paru dan alveoli. Berikut adalah gambar struktur utama anatomi pada sistem pernafasan. Saluran pernafasan atas, yang pertama ada rongga hidung atau kafum nasi. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau faring yang dimulai dari vestibulum pada bagian anterior ke bagian posterior berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas dua bagian, yaitu secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal oleh konka superior, medialis, dan inferior. Rongga hidung terdiri atas vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi, rambut berperan sebagai penapis atau menyaring udara, konka sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis, sel silila berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan nafas. Pada atap rongga hidung terdapat mukosa olfaktorius yang mengandung sel-sel penciuman dan terhubung dengan saraf atau nervus olfaktorius. Terdapat 4 rongga yang terhubung ke rongga hidung yang disebut dengan sinus paranasalis. Yang pertama ada sinus frontalis berada di tengah dahi, sinus ethmoidalis berada di antara mata, sinus pheonidalis berada di belakang rongga hidung, sinus maxillaris berada di tulang pipi. Keempat sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang memproduksi lapisan lendir. Mukosa sinus merupakan lanjutan pada mukosa rongga hidung, sehingga radang pada rongga hidung dapat menjalar ke sinus atau biasa yang kita sebut dengan sinusitis. Fungsi hidung yaitu sebagai jalan nafas, pengatur udara, pengatur kelembapan udara atau humidifikasi, pengatur suhu, pelindung dan penyaring udara, indera pencium dan resonator suara. Faring. Faring merupakan bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut, berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara dan makanan. Sebagai tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan, di mana pemisah antara makanan dan udara terjadi, terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut setelah depan ruas tulang leher. Fungsi faring itu sendiri yaitu menyaring udara oleh rambut getar silila, menyeimbangkan tekanan udara, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Faring terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga hidung dan berfungsi untuk melewatkan udara dari hidung menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru. Yang kedua ada orofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga mulut dan memiliki tonsil yang berfungsi untuk melindungi dari infeksi. Yang ketiga ada laryngofaring,
bagian yang berbatasan dengan laring, dan terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan atau trakea, saluran pernafasan. Yang ketiga ada laring. Laring merupakan bagian dari saluran pernafasan bagian atas yang terdapat suatu rangkaian tulang rawan berbentuk corong dan terletak setinggi vertebra cervicalis ke-4 sampai ke-6. Fungsi laring itu sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama menghasilkan suara, yang kedua mengarahkan makanan masuk ke esofagus, yang ketiga melindungi saluran pernafasan dengan katup pangkal tenggorokan, yang keempat penghubung faring dan trakea, dan yang terakhir sebagai respirasi. Selama proses pernafasan ada beberapa bagian pita suara yang akan terbuka. Saluran pernafasan bawah. Yang pertama ada trakea atau batang tenggorokan, berbentuk pipa tabung yang memiliki diameter sekitar 20 sampai dengan 25 mm dengan panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel, terletak bersebelahan dengan esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran pencernaan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada, dengan fungsi utamanya yaitu sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Yang kedua ada bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan dari trakea yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus itu sendiri adalah sebagai menyediakan jalan bagi udara yang masuk ke dan keluar ke paru-paru. Bronkus yang ke arah kiri lebih panjang, sempit dan mendatar daripada yang arah kanan. Bronkus kanan akan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Yang ketiga ada bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Bagian saluran pernafasan atas yang terakhir ada paru-paru. Terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodestra yang terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. Yang kedua, paru-paru kiri atau pulmo sinistra yang terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang biasa disebut dengan pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut sebagai pleura dalam atau pleura visceralis, dan selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut dengan pleura luar atau pleura parietalis. Di antara selaput tersebut dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengempis. Yang kedua ada alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi dengan kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Merupakan saluran akhir dari sistem pernafasan, alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berfungsi dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Kita akan melanjutkan ke struktur pelengkap. Yang pertama ada dinding dada atau toraks. Dinding dada atau toraks merupakan daerah tubuh yang terletak di antara leher dan abdomen yang memiliki bentuk rongga seperti kerucut, di mana bagian bawahnya lebih besar daripada bagian atas dan pada bagian belakang lebih panjang daripada bagian depan.
Bagian atas toraks berhubungan dengan leher dan di bagian bawah dipisahkan dari abdomen oleh diafragma. Rangka dinding toraks dinamakan cavea thoracis, dibentuk oleh columna vertebralis berada di bagian belakang, kostak dan spatium intercostal berada di bagian samping, sternum dan cartilago costalis berada di bagian depan. Fungsi dinding dada toraks yaitu melindungi organ dalam yang ada di bagian dalam toraks, yaitu organ respirasi, sirkulasi, dan saluran pencernaan. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya otot-otot pernafasan, sehingga toraks dapat mengembang saat inspirasi dan mengempis saat ekspirasi. Yang terakhir, tempat melekatnya otot-otot gerak atas, yang berfungsi saat mengangkat, menarik, dan mendorong bersamaan dengan usaha inspirasi dan ekspirasi. Yang kedua ada kosta atau tulang rusuk. Kosta atau tulang rusuk merupakan kerangka tulang rongga dada yang berhubung langsung dengan tulang dada, mempunyai bentuk panjang dan pipi yang memiliki sifat lentur. Manusia memiliki 24 tulang rusuk dengan setiap sisinya memiliki 12 pasang tulang yang terdiri dari 7 pasang rusuk sejati, 1 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Fungsi kosta atau tulang rusuk yaitu melindungi rongga dada dan organ vital di dalamnya seperti paru-paru, jantung, trakea, kerongkongan, diafragma, otot, saraf, dan struktur pembuluh darah. Membantu pernafasan secara normal dengan menggerakkan dada, menyediakan tempat untuk otot dan tendon agar bisa menempel. Yang ketiga ada otot pernafasan. Otot pernafasan merupakan otot-otot yang berperan dalam inhalasi ketika menghirup udara dan ekshalasi ketika mengeluarkan udara dengan membantu ekspansi dan kontraksi pada rongga dada. Struktur bagian otot pernafasan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada otot pernafasan inspirasi, terdiri dari diafragma, intercostalis, externus, sternocleidomastoideus, scalenus, serratus anterior. Yang kedua, ada otot pernafasan ekspirasi, terdiri dari intercostalis internus, rectus abdominis, dan otot-otot abdomen lainnya. Yang keempat ada diafragma. Diafragma merupakan otot yang berada pada bagian dasar internal skeletal antara rongga dada dengan rongga perut yang berperan dalam proses pernafasan. Ketika diafragma berkontraksi, volume rongga dadanya akan membesar dan udara masuk ke paru-paru. Sedangkan ketika diafragma berelaksasi, volume paru-paru mengecil dan menghembuskan udara pada saraf phrenikus. Fungsi pada diafragma yaitu yang pertama ada mengatur masuk dan keluarnya udara dari dalam dan keluar tubuh melalui kontraksi dan relaksasi. Yang kedua mencegah cairan asam dari lambung ke esofagus dan kerongkongan. Yang ketiga, diafragma mempunyai fungsi non-pernapasan, yaitu guna membantu mengeluarkan mutah, feses, urin, serta kegiatan lain yang membutuhkan peningkatan tekanan pada rongga perut. Struktur bagian diafragma. Diafragma memiliki sekat otot yang berserat, bentuknya seperti kubah, yang dimana permukaan atas diafragma berbentuk cembung pada rongga dadanya dan berbentuk cekung pada permukaan bawah rongga perut. Diafragma tersusun atas otot lurik atau otot rangka sehingga pergerakannya bisa disadari. Saraf yang mengatur pergerakan diafragma adalah saraf phrenikus. Diafragma memiliki beberapa lubang yang berfungsi sebagai tempat lewatnya organ penting dari bagian dada ke perut. Lubang utama yang ada pada diafragma diantaranya yaitu lubang aortik, yakni lubang diafragma yang dilewati oleh aorta, lubang esofagil, yakni lubang diafragma yang dilewati oleh esofagus, lubang kafal, yakni lubang diafragma yang dilewati oleh vena cava inferior. Yang kelima ada pleura. Pleura adalah suatu membran serosa yang melapisi permukaan dalam dinding toraks di bagian kanan dan kirinya, melapisi permukaan superior diafragma di bagian kanan dan kiri, melapisi mediastinum kanan dan kiri atau biasa disebut pleura parietalis. Kemudian pada pangkal paru membran serosa ini berbalik melapisi paru pleura visceralis.
Pleura memiliki struktur bagian berdasarkan permukaan intratoraks. Pleura parietal terbagi atas pleura parietal costae yang membatasi permukaan dalam tulang iga dan otot interkostal. Yang kedua ada pleura parietal mediastinum yang melapisi ke struktur mediastinum. Yang ketiga ada pleura parietal diafragmatica yang melapisi permukaan cembung diafragma. Yang keempat ada pleura parietal cervical yang mencapai leher dan melebar hingga di atas tulang iga pertama. Pleura memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai pemisah antara paru-paru dengan dinding dada bagian dalam. Yang kedua memiliki cairan yang diproduksi berfungsi sebagai pelumas yang membantu kelancaran pergerakan paru-paru ketika bernafas tanpa adanya friksi. Sekian dari hasil penjelasan saya, mohon maaf kalau ada salah katanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share sebanyak mungkin. Bye bye, happy voting.